Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Abdi Putra Garut. Salam golok Indonesia. Sampurasun untuk kita semua. Amin. Salam budaya. Oke lor, pada sore ini aku bakalan latihan. Nggak bosan-bosannya dengan terus semangat untuk berlatih golok dan melestarikan budaya. Jadi pada sore hari ini aku mau latihan atau berbagi lah sedikit tentang apa yang aku punya tentang permainan golok, yaitu simpanan. Nah, jadi simpanan golok ini ada bermacam-macam lur ya. Ada simpanan ke dalam, tergantung fungsinya kan gitu. Simpanan keluar, nih simpanan ke dalam. Nah, jadi ada banyak macam simpanan. Karena posisi gini aja udah termasuk menyimpan golok gitu. Jadi dia bisa nyerang gitu. Kayaknya di video sebelumnya juga pernah aku bilang, jelasin gitu. Jadi cara ngelatih atau melatih untuk kita bisa mahir di dalam penyimpanan golok, ada baiknya kita melakukan putaran-putaran seperti ini. Nah, jadi dengan kita melatih pergelangan seperti ini, ya caranya ya, saya ulangi, ini diputar ke depan. Nah, jadi kalau udah bisa keputar ke dalam, jadi ke dalam gini. Nah, balas kirinya juga sama. Jadi ini tujuan latihan untuk melatih pergelangan tangan pada saat kita bermain golok, supaya pada saat kita melakukan simpanan kita akan lebih enak aja gitu, lebih lancar. Lalu kita coba latihan menggunakan seliwa ya. Jadi habis liwa kita putar balik ke luar. Nah, jadi kita posisi di sini, pacok liwa. Jadi kalau bisa sambil pakai tebasan. Cok. Nah gitu. Jadi dari simpanan ini pun dalam pertukarannya juga sebenarnya bisa dikombinasikan dengan serangan maksudnya. Nah kayak gini contohnya. Bisa kan? Sap, 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 sap. Nah, itu lur. Jadi simpanan atau tebasan, pada namanya, kita di dalam menyimpan golok tentu punya fungsi tersendiri lur ya. Artinya saat kita menyimpan golok ya, dalam posisi aman, kita mau nendang atau kita mau melakukan langkah lah istilahnya gitu, bisa pada saat kita menyimpan golok. Dia lebih aman, lebih safety kan gitu. Cari posisi dia bisa. Itu juga dalam posisi ke sini. Nah, kalau dari sini ya kita bisa nyikut. Kasih jedoran ya. Sikut jedoran. Jadi tetap artinya nangkis ya kan. Nangkis. Ini pun bisa nangkis. Nah, jadi memang apa namanya, posisi standby ya, atau posisi siap, posisi siaga lah istilahnya di dalam bermain golok, dalam penyimpanan-simpanan ini.
Jadi kayak misalnya gini, ada tangkisan serangan tangkis, langsung tebas, ya seliwah, serangan bisa nangkis, ya. Nah gitu loh. Jadi simpanan itu fungsinya itu supaya agar kita menuju gerakan berikutnya itu bisa standby dia. Ini mau bacok bisa, mau bacok misalnya kan, atau mau nangkis bisa. Jadi gerakan atau simpanan ini itu perlu dilatih, perlu dimaharkan, karena setiap gerakan juga aku pakai untuk selingan gerakan. Jadi misalnya bacok, ya kan. Nah ini simpan, nah ini nyimpan lagi. Nah jadi memang untuk variasi gerakan setelah kita bacok, misalnya mau nangkis, nah ini bisa. Jadi ulangi, bacok, kita menangkis bisa, atau bacok seliwa. Nah tetap. Nah memang variasi gerakan itu lur, makanya aku mewajibkan atau menyarankan kepada seduluran untuk menguasai dua simpanan itu, simpanan luar, simpanan dalam atau seliwa. Itu makanya jadi dalam pola bermain golok itu kita diharuskan atau sebisanya untuk melatih menguasai yang namanya dua simpanan itu, simpanan dalam, simpanan luar. Karena itu bagi aku ya sangat sangat penting lah di dalam permainan golok. Makanya nggak bisa sepele kita untuk melakukan atau melatih dua simpanan tadi. Karena gini lor, simpanan dalam, simpanan luar, ya kan. Mungkin seduluran cuman simpanan doang gitu ya, lebih ngelatih yang lainnya, ya memang benar. Tapi kan di dalam pola silatnya lah gitu. Kalau kita cuman nebas bagus misalnya, tapi di dalam simpanan sini jelek, otomatis kan seduluran ada yang kurang gitu, sininya lambat, jadi nggak efektif simpanan kan. Sedangkan kan efektifnya simpanan itu yang harus kita kuasai, maksudnya. Kalau dalam konteks yang bermain golok cepat gitu, tapi dengan adanya simpanan jadi lambat, ya tentu kan nggak efektif. Makanya harus dilatih, karena itulah bagian daripada gerakan silat golok. Nah inilah cara ngelatihnya. Karena main golok silat itu memang perbanyak dimain pergelangan. Jadi kalau pergelangannya udah lentur, udah lancar, insya Allah bagus lah dalam permainan goloknya. Nah, kayaknya untuk
sharing simpanan. Kayaknya sharing untuk simpanan luar dan dalam udah bisa, seduluran bisa ikutin di rumah. Nah sekarang aku mau buat pola ya lur ya, artinya pola di dalam simpanan ini supaya menjadi bahan untuk latihan seduluran gitu ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Satu dulu bacok ya, baru kita ambil seliwa, enggak, satu langsung disimpan sini, simpanan luar ya. Kita pakai istilah simpanan luar simpanan dalam aja ya lur ya. Ini 1 2 ya, dari sini ini ambil ya, ini dari sini dilepas ya, tep ya, ini kasih. Jadi seliwa kan biasanya kan seliwa lewat gini, kita coba balik. Jadi ulangi, 1 2 tap ya kan, tap. Nah kita coba gitu ya. Jadi 1 putar sekali ya, tak, boleh bacok, simpan, tak, bacok lagi, kasih seliwa ya. Nah jadi ini diluruskan sampai baru disimpan. Seperti itu. Jadi nggak berhenti gini. Ini habis bacok, balik, simpan. Jadi bacok, simpan. Jadi 1 2 tek tek. Hati-hati nusuk seduluran ya. Kalau mau amannya sini aja. Jadi tek, ambil. Nah sini aja kita buat ya. 1 tek tek. Nah itu jadi untuk penguasaan sebenarnya sih pola atau gerakan di setiap aku main golok itu 2 simpanan itu biasanya pasti ada gitu. Cuman kan untuk seduluran jadi bahan latihan simpanan ini jadi itu kita buat polanya aja untuk seduluran yang bingung. Tapi kalau seduluran bisa nggak apa-apa, tinggal harus ngelatih simpanannya aja. Nah, tap. Kurang lebih begitulah dalam pola permainan golok gitu. Jadi apa ya, bermain lah gitu silat. Biasanya sedikit cerita lah aku ya sedulurannya di dalam konten atau mengambil video YouTube inilah. Saya upload di YouTube buat video main-main golok gitu. Jadi banyak dari kita yang komen-komen lah istilahnya gitu kan di kolom komentar, komen-komenan yang ya nggak enak lah istilahnya dibaca juga. Jadi saya minta tolong lah sama seduluran gitu. Saya juga bingung kan gimana konsepnya gitu. Nah ini kan yang saya lestarikan ini kan kebudayaan silat golok ya, tahulah kebudayaan siapa, artinya kan ini kebudayaan Indonesia gitu atau kebudayaan bangsa kita sendiri. Tapi kok apa namanya yang komen tuh banyak seperti itu gitu. Ya kalau memang nggak bisa ngelestarikan, seenggaknya janganlah apa namanya memberikan tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar yang nggak baik gitu. Ya kalau nggak bisa membangun, seenggaknya diem aja gitu. Itu maksud aku. Jadi minta tolonglah gitu pada seduluran-seduluran yang komen-komen seperti yang nggak enak lah gitu. Karena tujuannya kan aku sudah bolak-balik ngomong
Kalau bisa golok ini jadi sarana untuk silaturahmi, bukan sarana untuk ya terpecah belah lah gitu. Karena juga pada zaman dulu golok digunakan sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana perang gitu. Artinya kan memang mewujudkan perdamaian. Tapi kalau seduluran yang terus bawaannya nyinyir aja, ya gimana gitu. Itu lor ya. Ya kalau yang seduluran nonton video ini ya pasti bagus-bagus semuanya, baik-baik gitu. Nggak ada yang seperti itu. Ya aku nggak ada masalah ya, mau istilahnya netizen lah ya, netizen kalau di media sosial. Netizen mah suka gitu. Ya apa namanya, komen-komen Nah jadi gitulah untuk simpanan ya. Seduluran bisa latih-latih lagi. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis-tulis di kolom komentar. Seduluran ya, kayak sekian dulu untuk konten latihan kita pada sore hari ini. Semoga menjadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua, amin. Seduluran, bagi yang belum subscribe boleh dibantu subscribe-nya, bantu like, komen, dan subscribe. Aku Abdi Putra Garut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua. Golokers siap, salam budaya dari Indonesia untuk kita semua.